Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru 5 orang ya anak ustazah. Iya, kita tunggu sebentar lagi anak ustazah ya. Ini masih 5 orang. Kemana ini yang lain nih? Saya kirain tadi udah berapa, nggak nengok berapa jumlahnya. Kita tunggu lagi ya nak, yang lain. Baru 6. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah masih terus memberikan nikmatnya kepada kita untuk kita dapat kembali melanjutkan pembelajaran kita. Salawat serta salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Ya anak-anak ustazah kelas 11 yang belum bergabung segera bergabung ya anak ustazah ya. Waktunya sudah lewat ya, jam 10 lewat ya. Ini masih 8 orang. Kita tunggu sebentar lagi ya nak, baru kita lanjutkan materi kita. Ya ustazah berharap kiranya semakin hari semakin mendekati ujian, anak-anak ustazah semakin tetap bersemangat untuk mengikuti daring ini ya, terutama Zoom ya, setidaknya ya adalah setengah ya kan. Ustazah berharap tidak turun semangatnya untuk terus mengikuti pembelajaran ini ya anak ustazah, karena kita sudah mendekati masa-masa ujian praktek. 10 masih 10, 25 lagi ini kemana, setidaknya separuh lah. Walaupun mungkin gak bisa semua satu kelas ngikutin Zoom ya, mungkin terkendala yang lain-lain ya. Ustazah berharap yang memang ya mengusahakan lah ya anak ustazah tetap mengikuti Zoom. Ini ada Syakira, Nur Hidayah, Halimatus Sa'diyah, Sofi, Raha, Atira, Kesuma, Najiha, Anissa, Yasmin, Aprita. Masih 11. Kira-kira yang lain kemana? Ada kabar? Sedikit sekali ya. Atau udah liburan duluan ini ya anak ustazah. Baik, kita lanjut saja ya anak ustazah. Waktunya sudah jam 10 lewat 5 ya.
Ya, sebentar ya saja ya. Ya, nampak materinya ya? Mana nih suaranya? Ya, anak ustazah, kita mulai materi kita pada hari ini yaitu tentang renang ya. Kita bahas materi tentang renang. Ya, kita lihat di sini ya. Di sini ada 4 macam gaya renang yang dibahas, yaitu gaya bebas, gaya dada, gaya punggung, dan gaya kupu-kupu. Ya, kita masuk pada awal kali ya. Kita lihat di sini. Jadi di sini dikatakan bahwa tanah air kita ini atau lingkungan kita ini terdapat banyak penampakan alami dan buatan seperti apa? Ada waduk atau bendungan, ada danau, sungai, dan lautan. Ya, seperti halnya ikan, tubuh kita juga dapat bergerak dalam air apabila kita melakukannya dengan gerakan-gerakan yang baik dan memenuhi prinsip-prinsip bergerak di air. Nah, jadi berenang itu adalah salah satu aktivitas di air yang menyenangkan, ya, yang dapat menyesuaikan gerakan kita dengan sifat-sifat air. Jadi kita di sini ya mencoba melakukan aktivitas renang dengan berbagai gaya seperti gaya bebas, gaya dada, gaya punggung, serta gaya kupu-kupu. Ya, gaya kupu-kupu atau di sini dikatakan apa? Dolphin. Ya. Ya, anak ustazah, kita bahas yang pertama di sini terlebih dahulu adalah tujuan, ya. Jadi sebenarnya tujuan berenang atau manfaat berenang itu banyak sekali ya, anak ustazah. Nah, kita lihat di sini. Tujuan berenang ya sebenarnya tidak semata-mata apa nih anak ustazah, mungkin agak dengar bising-bising enggak ya? Soalnya di sekolah lagi ada ini pembangunan, jadi mungkin agak bising. Ya, dimaklumi lah ya. Saja juga agak terganggu nih, jadi suaranya apa ya, beradu gitu. Ya, jadi tujuan berenang tidak semata-mata untuk mencapai prestasi, tetapi juga ya untuk mencapai tujuan yang lebih luas. Apa itu tujuan? Ya, yang pertama di sini kita lihat tujuan berenang. Pembentukan dan pengembangan fisik. Ya. Pembentukan dan pengembangan fisik, yaitu fisik pada tubuh kita, ya. Pembinaan hidup sehat, ya. Jadi tujuan berenang ini pembinaan hidup sehat agar kita sehat tentunya. Kemudian pemeliharaan kesegaran jasmani, ya, menjaga tubuh kita agar tetap bugar, ya kan? Dan peningkatan kapasitas tubuh, ya. Peningkatan kapasitas tubuh ini ya kemampuan daya tahan tubuh kita ya. Namun lebih dari itu banyak hal-hal positif yang bisa kita rasakan langsung atau tidak langsung kalau kita menguasai berenang ya. Nah, kita lihat di sini anak ustazah. Salwa lagi safar ya. Dalam mobil. Baik, kita lihat di sini manfaat renang bagi tubuh. Ya, manfaat renang bagi tubuh. Ada banyak sekali manfaat renang bagi tubuh. Di antaranya apa itu? Yang pertama, meningkatkan kualitas jantung dan peredaran darah. Ya, jadi anak ustazah yang pintar berenang, yang bisa berenang, ya tetap terus berlatih ya. Nah, jadi bukan hanya terus bisa berenang, tentunya dapat mengembangkan daya tahan tubuh kita, ya tetap sehat, tetap bugar dengan berlatih renang. Ya, apalagi di sini melatih ya kekuatan jantung kita terus ya. Jadi di sini jantung merupakan organ tubuh yang memompa darah agar mengalir ke seluruh tubuh. Sedangkan darah tersebut mengangkut sari-sari makanan dan oksigen sehingga terjadi proses pembakaran serta menghasilkan energi yang diperlukan untuk tubuh. Nah, di sini ya itu manfaat dari renang meningkatkan kualitas jantung dan peredaran darah. Jadi sebegitu prosesnya ya. Kemudian yang kedua ya atau B, meningkatkan kapasitas vital paru-paru. Nah, di sini kita lihat apa itu fungsi paru-paru. Paru-paru berfungsi untuk mengambil oksigen yang sangat diperlukan dalam proses oksidasi atau pembakaran.
Ya, renang akan melatih kerja paru-paru dan meningkatkan kemampuan paru-paru untuk mengambil oksigen yang banyak. Dengan terpenuhinya oksigen, maka proses pembakaran dalam tubuh menjadi lancar sehingga energi yang diperlukan dapat terpenuhi. Ya, di sini dengan terpenuhinya oksigen, maka proses pembakaran dalam tubuh menjadi lancar sehingga energi yang diperlukan dapat terpenuhi. Nah, sama dengan kita berolahraga ya anak ustazah, kita jadi tubuh kita jadi bisa terpenuhi ya oksigen yang kita butuhkan hingga terjadi pembakaran seperti olahraga, misalnya jalan aja, jalan kaki atau bersepeda ya, olahraga-olahraga yang ringan itu bisa ya menambah oksigen ya, hingga kenapa misalnya kita berjalan itu gimana, kalau kita jalan misalnya 1 kilo 2 kilo ya kan, itu pasti apa, pasti kita berkeringat kan, itu kan terjadi pembakaran, itu berarti apa, oksigennya terpenuhi ya, kemudian oksigen terpenuhi sehingga pembakaran dalam tubuh kita jadi lancar. Nah, begitu juga dengan berenang ini ya. Kemudian yang C, mempengaruhi otot menjadi berisi. Nah, kita berenang akan terjadi gerakan otot yang dinamis. Apa arti dinamis? Dinamis berkelanjutan ya, terus menerus ya. Dan otot akan bekerja terus menerus ya. Hal ini akan membuat serabut otot bertambah banyak dan bertambah kuat. Nah, itu di dalam otot kita ya, sehingga otot-otot tubuh akan kelihatan lebih berisi dan padat. Nah, jadi kalau anak ustazah mau membentuk tubuh yang ideal, nah itu dengan berenang juga bagus. Ya, jadi badan kita ini jadi kencang, padat ya, kulit kita jadi kencang, kemudian padat, tidak kendor ya. Nah, seperti itu. Jadi dengan berenang ini ya, itu hasil yang kita akan dapatkan dengan berenang. Ya, kemudian ya selain juga syariat ya, ya Rasulullah juga ya menyunahkan ya, hukumnya sunnah ya, berenang ini juga memang tentunya banyak manfaat ya. Di antara 3 manfaat ini sebenarnya banyak manfaat yang lain. Nah, anak ustazah juga bisa ya menambah seperti apa tadi di sini? Kita lihat di sini katanya pembentukan dan pengembangan fisik. Ya, anak ustazah kalau mau cepat tinggi, rajin-rajin berenang. Ya, misalnya mau nambah tinggi, rajin-rajin berenang, itu cepat sekali. Ya, rutin misalnya seminggu 3 kali atau 4 kali, ya itu cepat menambah pertumbuhan tinggi badan kita dan bagaimana membentuk tubuh kita lebih ideal kali ya, lebih ideal. Jadi mengurangi kegemukan juga bisa dengan berlatih renang ini. Ya, sebelum kita masuk ke praktek renang anak ustazah, kita perhatikan dulu. Sebelum melakukan renang, ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam renang. Apa itu? Kita lihat yang pertama. Ya kan kita kan kalau mau berenang kan nggak mungkin langsung nyemplung ke kolam kan anak ustazah. Jadi ada dulu hal-hal yang harus diperhatikan. Kita lihat di sini apa? Yang pertama, melakukan pemanasan. Nah, jadi kita pemanasan dulu. Pemanasannya bagaimana? Boleh dengan secara melakukan stretching ya, pemanasan, misalnya lengan, ya kan, kemudian kepala, seperti itu kaki. Nah, bisa. Jadi gunanya apa? Mencegah terjadinya kejang atau kekang otot pada saat berenang. Biasanya kan kita kalau lama di air tuh kadang kram ya. Itu otot-otot kita kaku itu. Sulit kita gerakkan. Ya. Nah, jadi untuk menghindari hal-hal tersebut, pemanasan senam bisa dilakukan dengan cara menggerak-gerakkan badan atau senam kecil atau dengan berlari-lari kecil. Biasanya berlari-lari kecil itu di mana? Di pinggiran kolam, di pinggiran sepanjang kolam, dikelilingi misalnya 3 kali putaran atau 5 kali putaran. Tapi lari-lari kecil ya, di pinggiran kolam yang tidak licin ya. Nah, kemudian setelah itu yang kedua, mandi pada air pancuran yang tersedia sebelum masuk ke kolam renang. Jadi bisa juga anak ustazah ya, nanti ada video yang ustazah tunjukkan tentang renang gaya bebas.
Karena yang pertama kita bahas itu adalah renang gaya bebas ya. Nah, kalaupun enggak mandi, boleh kita duduk di pinggir kolam, kita masukkan kaki kita ke kolam. Kita main-main air ya. Dengan kaki kita basahi kaki kita. Nah, itu juga bisa. Walaupun misalnya enggak harus mandi pada air pancuran ya. Nah, jadi itu pun bisa. Jadi biar apa? Biar kaki kita rileks ya dan enggak kaku ketika lama berada di air ya, terendam di air seperti itu. Nah, kemudian hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa tubuh dalam keadaan bersih dan tubuh dapat menyesuaikan dengan suhu air. Nah, itu dia. Ya, bisa juga kalau mau sekucur tubuhnya ya dimandiin dulu ya dengan air juga bisa ya. Kemudian yang ketiga, latihlah irama kaki terlebih dahulu sebelum bentuk latihan-latihan lainnya ya. Latihan kaki. Misalnya latihan apa? Mengepak-ngepakkan kaki ya. Biasanya itu bagaimana? Ya, seperti saya bilang tadi, masuk ke dalam kolam kakinya ya, dimain-mainkan air itu dengan menggunakan kedua kakinya. Nah, kemudian yang keempat, ukurlah kemampuan diri atau disesuaikan dengan kemampuan ya. Nah, kalau kita biasanya pemula itu kan nggak mungkin kolamnya yang langsung airnya bagaimana, tinggi airnya 2 meter, enggak ya kan. Ya, jadi yang kita nggak mungkin langsung masuk pada air yang cukup dalam. Biasanya kita berlatih dulu di kolam yang airnya sedikit, setengah meter atau setidaknya 1 meter ya paling dalam ya. Nah, kalau 2 meter belum pandai berenang pasti bagaimana? Iya bisa tenggelam kan, apalagi belum menguasai teknik berenang. Nah, kemudian yang kelima, memakai pakaian renang yang berwarna tidak putih karena air kolam dapat menyebabkan pakaian berwarna putih berubah menjadi kekuning-kuningan. Ya, menggunakan pakaian renang. Ya, anak saja untuk pakaian renang ya. Mungkin kalau kita akhwat ya, tentunya kalau mau berenang di kolam biasanya kita bagaimana? Kita booking dulu kan. Khusus akhwat nih. Semua yang berenang akhwat. Jadi untuk menjaga kenyamanan. Itu kan kalau kita yang akhwat ya. Tentunya kita menghindari apa? Campur baur ya. Kemudian pakaian yang kita gunakan juga kalau berenang, ya kalau orang kan memahaminya pakaian berenang itu bagaimana? Harus ketat. Kemudian mungkin ada yang ya anak ustazah bisa lah memahaminya, ada yang ya bentuknya itu sangat ketat ya. Kadang kalau kita sudah mandi bareng-bareng ya mungkin kita pakai gamis aja sekalian mandinya ya. Tapi biasanya orang-orang tidak mau ribet ya dengan pakaian renang, jadi disesuaikan. Berenang itu kiranya pakaian yang digunakan itu tidak menghalangi dari gerak. Nah, itu dia. Kalau apalagi memang dia mau betul-betul berlatih renang ya, tentunya dia harus melihat tempat di mana dia berenang kan gitu kan, kita sesuaikan dengan diri kita ya. Begitu juga dengan pakaian ya, biasanya kita pakai pakaian hitam aja kan. Kalau putih juga kan transparan ya, apalagi kalau sudah basah. Jadi itu kita sesuaikan sendiri, tentunya kita paham ya. Ya, para akhwat yang kalau mau latihan berenang ya, tentu tempatnya juga harus nyaman tentunya. Kemudian yang keenam, berjalan-jalan terlebih dahulu di dalam kolam dengan kedalaman yang cocok. Nah, jalan-jalan di dalam kolam ya. Merupakan kesenangan yang menarik ya. Itu untuk ya melatih suhu gerak tubuh kita, kemudian juga suhu tubuh kita biar terbiasa dengan dinginnya air kolam tersebut, apalagi kalau kita misalnya lama di dalam kolam ya. Kemudian jangan berenang dalam keadaan perut kosong atau terlalu kenyang. Kalau terlalu kenyang gimana? Bisa muntah ya kan. Karena kita banyak bergerak, jadi tentunya jarak makan dengan melakukan renang tentunya bagaimana ya, jangan terlalu dekat lah ya. Intinya tidak boleh terlalu kenyang atau perut kosong. Kalau perut kosong juga bagaimana ya, kita juga bisa muntah. Muntahnya kenapa? Masuk angin ya kan. Nah, bahkan kedinginan gitu. Nah, itu juga tidak boleh. Nah, jadi ini ada 7 yang harus diperhatikan sebelum kita melakukan latihan renang yang sebenarnya ya. Karena dalam berenang diperlukan banyak tenaga, dan apabila perut terlalu kenyang, maka beban tubuh menjadi lebih berat. Nah, atau perut kosong, nah
tentu kita nggak konsentrasi dalam melakukan renang ya, karena perut kosong biasanya apa? Ya sulit melakukan gerakan renang, yang ada masuk angin kan gitu kan, jadi nggak bisa berenang. Ya anak ustazah, dari 7 hal yang harus diperhatikan dalam berenang, ada yang mau ditanya? Kalau nggak ada kita lanjut. Yang harus dilakukan sesudah berenang. Kalau tadi yang harus diperhatikan sebelum berenang, yang kedua ini hal yang harus dilakukan sesudah berenang. Apa itu? Yang pertama, ya, membasuh mata agar bersih dari kotoran. Biasanya kan kita kalau udah puas-puas berenang, itu kita mandi lagi ya kan? Mandi bersih-bersih seperti itu kan? Membasuh mata agar bersih dari kotoran. Hal ini perlu dilakukan karena air di dalam kolam renang biasanya kotor dan mengandung kaporit. Dan itu bisa membuat mata kita merah bahkan, ya. Makanya kalau berenang, bila memungkinkan ada kacamata renang, silahkan dipakai kan gitu. Kemudian yang kedua, jika telinga kemasukan air, diusahakan air bisa keluar kembali saat loncat atau dengan cara yang lain. Nah itu ya setelah berenang ya. Kemudian yang ketiga, keringkan pakaian renang di tempat yang teduh atau tidak panas. Yang keempat, istirahat cukup. Yang kelima, makan yang cukup ya. Jangan sampai kita kelaparan setelah berenang ya. Nah selanjutnya, perbedaan setiap gaya renang. Nah di sini baru dibahas ya. Perbedaan setiap gaya renang. Ini penting ya anak saja. Jadi di sini akan nampak perbedaan dari keempat, ya mungkin keempat dari gaya renang ya yang akan kita bahas. Kita lihat satu, perbedaan renang gaya bebas dengan gaya punggung. Nah ini dulu ya yang dibahas. Renang gaya bebas dengan renang gaya punggung. Ya, bedanya di mana? Kita lihat. Pertama, posisi badan. Kita lihat posisi badan. Bagi anak saja yang pandai berenang gaya bebas, pasti paham ya. Kemudian renang gaya punggung, paham letak perbedaannya di mana, ya. Kita lihat posisi badan harus horizontal, walaupun kaki masih cukup dalam di dalam air, ya. Sedangkan pada renang gaya punggung, posisi badan telentang. Ya kan? Kalau gaya bebas ini badannya gimana anak saja? Horizontal itu gimana? Hah? Menghadap ke air, telungkup atau telentang? Kok telentang? Itu gaya punggung. Itu gaya punggung Kak. Iya kan? Nah, jadi menghadap ke air, ya kan? Seperti telungkup itu kan gaya gaya bebas. Nah itu dia untuk gaya bebas ya. Nah sedangkan gaya punggung itu posisi badannya telentang, badan kita telentang membelakangi air ya, dan menghadap ke langit-langit kan, itu ya gaya punggung ya. Nah kemudian untuk mempertahankan posisi tersebut ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Misalnya dada, bahu, panggul berada di dalam air. Ya, dada, bahu, panggul berada di dalam air. Wajah berada sedikit di atas permukaan air sehingga dapat leluasa untuk mengambil napas. Nah, itu ya posisi badan ya. Kemudian kedua kaki lebih rendah dari punggung dan bergantian menendang air. Nah, itu pada posisi badan. Jadi dari posisi badan saja sudah berbeda kita lihat ya antara gaya bebas dengan gaya punggung. Nanti insya Allah saja akan carikan video yang sesuai ya anak saja. Karena ini yang di pertama ini bahas adalah gaya bebas. Nanti kita lihat video gaya bebas ya. Misalnya tidak cukup hari ini, Sabtu depan kita akan lihat video gaya bebas ya. Gerakan kaki pada gaya punggung. Nah, gerakan kaki pada gaya punggung pada prinsipnya sama dengan gerakan kaki pada gaya bebas. Nah, ada persamaannya untuk kaki. Ya, persamaan
gerak kaki pada gaya bebas sama dengan gerak kaki pada gaya punggung. Ya, ada samanya. Tapi yang berbeda di situ apa? Yang pertama, badannya, ya, posisi badannya berbeda. Hanya dalam posisi terbalik saja ya, terbalik. Nah, bentuk-bentuk latihan gerakan kaki. Kita lihat, duduk di pinggir kolam, kedua kaki diluruskan ke dalam air, kemudian lakukan gerakan kaki. Nah, kemudian yang kedua, dengan posisi telentang, kedua tangan memegang pinggir kolam, ya. Yang ketiga, dengan posisi terlentang menggunakan pelampung. Ya. Jadi ini gerakan kaki. Ya, jadi kita bisa duduk di pinggir kolam seperti Ustazah bilang tadi. Ya, kemudian kita gerakkan kaki kita kiri kanan bergantian ke atas, ke bawah, ke dalam air ya. Seperti itu. Ada lagi, kemudian kita bagaimana? Berpegang di pinggir kolam, posisi telentang. Posisi telentang ataupun nanti bisa terlungkup ya anak Ustazah. Kemudian kita menggerak-gerakkan kaki kita. Nah, itu untuk awal latihan. Kemudian ya bisa juga dengan pelampung. Nah, selanjutnya cara pernapasan. Pernapasan ya pada gaya punggung sangat berbeda dengan gaya bebas. Pengambilan napas gaya punggung lebih mudah. Kenapa? Karena mulut dan hidung selalu di atas permukaan air. Jadi tinggal mengatur waktunya saja. Tapi kalau gaya bebas bagaimana? Gaya bebas ada kalanya muka itu bagaimana? Ke dalam air. Jadi ketika mengambil oksigen ya, kita harus memiringkan wajah kita ke kiri atau ke kanan untuk mengambil oksigen. Seperti itu kan? Mengambil oksigen, masuk lagi mukanya ke dalam air. Begitu kan? Yang pandai renang gaya bebas seperti itu kan? Ke kiri, ke sebelah kiri atau ke sebelah kanan, menyamping. Ya kan? Kita angkat kepala kita ya, mengambil oksigen, kemudian masuk lagi ke dalam, kemudian keluar lagi kepalanya. Itu untuk gaya bebas. Tapi kalau gaya punggung, karena kita tadi posisinya adalah menghadap ke langit-langit, telentang, itu tentunya permukaan wajah kita selalu wajah kita selalu berada di permukaan air ya, tidak masuk ke dalam air. Seperti itu. Nah, di situ bedanya ya anak Ustazah. Bisa dipahami kira-kira dari pembahasan ini. Jadi bahas teorinya sekalian agak dibayang-bayangin ya Ustazah, ya kan? Ya kan Salwa? Jadi bahas ini agak dibayang-bayangin gitu, dari teorinya, kemudian caranya ya agak dibayangkan gitu. Ibaratnya kita yang berenang, nah posisi kakinya tadi bagaimana, posisi badannya tadi bagaimana, gerakan kakinya, pernapasannya. Nah kalau ini kita lihat masuk dalam air, ini untuk apa? Teknik mengapung ya. Teknik mengapung. Ya Sopi, kalau Sopi awalnya teknik mengapung gimana Sopi? Cara mengapung yang mudah itu gimana? Coba berbagi. Badan kita terlentang di atas permukaan air ya, menghadap ke langit-langit ya. Kalau masuk ke dalam air mana lebih mudah kira-kira? Terlentang dulu atau seperti pada gambar ini, masuk ke dalam air? Dan ini mengapung. Ini mengapung masuk ke dalam itu kan badan kita harus rileks ya. Jadi kita semacam rileks dan mungkin secara otomatis badan kita jadi mengapung ya, agak mengawang-awang di dalam air seperti itu kan. Jadi kalau menurut Sopi terlentang dulu ya, dengan terlentang ya. Iya, ada juga yang telungkup. Ya, ada yang juga masuk ke dalam air ya. 3 cara itu aja ya. Kira-kira ada cara lain? Biasanya 3 itu ya. 3 cara itu aja ya. Kalau dalam awal tahap mau belajar berenang.
Ya, jadi sepengetahuan saja seperti itu juga ya. Selain kita sudah pemanasan, kemudian kita belajar mengapung dulu. Bagi yang mungkin tahap pemula, belajar mengapung dulu, ya kan. Baru setelah mahir mengapung, baru masuk ke renang gaya mana yang mau dipelajari ya. Kalau renang gaya bebas tadi tentunya bagaimana harus memposisikan badannya, kemudian bagaimana posisi kaki, tangan, dan cara pengambilan nafasnya. Ya, anak ustazah, di sini ada gambar mengapung ya. Tapi sebelumnya sebenarnya kita belum sampai ke situ. Ya, waktunya sudah habis, nggak terasa. Bisa ya dibaca ini ya. Yang kedua, membedakan renang gaya bebas dengan renang gaya kupu-kupu. Nah, ini dibaca ya, bedanya di mana? Jadi kita tentunya dari materi yang kita pelajari ini kita paham perbedaannya di mana, persamaannya di mana di antara 4 macam renang ya, dari 4 macam gaya renang tersebut. Ya, kita harus paham perbedaannya di mana. Kita harus bisa bayangkan seperti itu ya. Dan kiranya nanti bisa kita praktekkan kalau saat kita berada di kolam renang ya, atau anak saja mau rekreasi kolam renang. Oh, sekalian latihan ya. Atau yang memang sudah pandai berenang ya, tentunya biar tambah lebih mahir kan gitu kan. Baik anak ustazah, karena waktu kita sudah habis ya, kiranya anak-anak ustazah semakin semangat dan semakin giat ke belajar ke depan ya. Karena tidak terasa kita akan ujian praktek nanti ya di tanggal 22. Kalau nggak salah di tanggal 22 kita sudah mulai ujian praktek anak ustazah. Kemungkinan materi yang akan ustazah sampaikan nanti tentang senam lantai ya. Nanti di jadwal ujian praktek lebih lanjutnya. Ya, jadi rajin belajar, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Ya, rajin mengulang-ulang pelajarannya. Ya, kita cukupkan dulu pelajaran kita sampai di sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.